Sela Reviews, channel yang banyak mereview dan merekomendasikan tempat wisata, tempat menginap, sampai tempat makan yang lagi viral dan hits. Jadi, selamat menonton! Hai teman-teman semua, selamat datang di Sela Reviews. Hari ini Sela mau ajakin teman-teman untuk staycation karena kita udah lama ya nggak nge-review tempat staycation. Nah, kali ini kita mau staycation di suatu tempat yang pastinya teman-teman udah banyak yang tahu sih, karena emang tempat ini juga udah sempet viral dan banyak di review juga. Nah, nama tempatnya itu The Jeep atau DGYP Resort Ciater. Nah, kali ini saya mau nge-review villanya yang namanya tuh Villa Kayu yang punya private pool. Dan pastinya saya akan review pengalaman saya sejujur-jujurnya ke teman-teman. Untuk rute perjalanannya sama aja ya dengan rute perjalanan menuju ke Sariater. Mungkin teman-teman yang belum nonton review Sariater, teman-teman bisa klik tanda seru yang ada di sisi kanan layar teman-teman. Di situ juga udah ada rute perjalanannya untuk sampai ke Sariater. Dan kalau teman-teman udah sampai di Sariaternya, bisa lanjut tonton video ini untuk perjalanan sampai ke DGYP. Dalam perjalanan juga teman-teman akan temuin The Castello, tempat wisata yang lagi hits di Subang yang dibangun sama Dewi Persik di sisi kanan jalan, yang bentuknya itu kayak istana. Dari situ kita lurus terus sampai kita ketemu dengan Plang Sariater. Di situ kita belok kiri dan lurus terus, ikutin jalan aja. Tepat di sisi kiri dan depan kita tuh ada Sariater, tapi kita belok ke sisi kanannya dan dari situ lurus aja terus. Ikutin jalan. Nah, buat teman-teman yang ikutin Google Maps, dari jalan ini kita akan disasarin belok ke kanan ke jalan ini nih. Harusnya kita tetap lurus aja ya, karena di jalan ini selain berbatu dan rusak banget jalannya, di ujung jalannya tuh juga nggak bisa dilewatin, soalnya ada parit dan paritnya tuh nggak ada jalannya gitu loh. Teman-teman tahu kan, jadi kita nggak bisa lewat ke sana walaupun dipaksain, bannya tuh bisa nyangkut gitu. Jadi kita harus putar balik dan jalanannya tuh sempit banget dan susah banget. Akhirnya kita tanya-tanya ke orang sekitar, akhirnya dikasih tahu harusnya keluar dari sini dan kita ke jalan yang tadi, yang jalan besar tadi. Akhirnya tadi setelah stuck beberapa saat, kita akhirnya putar balik dan kembali ke jalan utama tadi. Dan dari sini kita belok ke sebelah kanan. Nanti teman-teman perhatiin aja, ada tulisan masuk kawasan konservasi ekowisata Ciater. Nah, nanti di situ juga ada loket. Nah, belok di sini nih teman-teman. Nanti kalian bilang aja kalian mau nginep di DGYP. Nah, jadi di jalan ini sebenarnya nggak beda jauh sih sama jalan yang tadi disasarin sama Google Maps. Jalanannya tuh lebar tapi berbatu dan rusak banget. Jadi kan kalau mau lewat sini harus pelan-pelan ya. Terus juga saya baru sadar banget, di ujung jalan tapi belok kiri itu ada La Berza, sedangkan DGYP itu ada di ujung kanan jalan. Nah, jadi nanti di sini tuh nggak ada petunjuknya sama sekali. Jadi kita rada bingung-bingung, tapi nggak ada yang bisa ditanya. Untung aja ada mobil yang lewat gitu kan. Jadi kita bisa tanya di mana DGYP. Akhirnya kita dikasih tahu ada di sebelah kanan sini. Nah, dari sini kita naik langsung belok ke kiri ya. Nanti juga teman-teman bisa lihat ada tulisan DGYP Ciater Resort. Nih, kita belok ke kiri dan langsung kita parkir aja di depan front office-nya, yang gedung itu tuh. Terus jangan lupa langsung aja dibawa tiket parkirnya kalau misalnya kalian masih mau keluar-keluar biar nggak kelupaan buat dicap. Nah, di dalam kita itu proses check-in-nya lumayan cepet ya. Jadi kita cuma tunjukin KTP, terus juga kasih tahu kita reserve-nya atas nama siapa. Dan untuk front office-nya sih tempatnya enak ya, nyaman, bersih, terus juga adem dan juga pelayanannya juga bagus. Kita dijelasin juga semuanya. Kalau kolam renangnya di sini tuh bukan kolam air hangat ya teman-teman. Ternyata kolamnya tuh kayak suam-suam kuku gitu dijelasinnya. Jadi dingin enggak, tapi panas juga enggak gitu. Nah, untuk KTP nanti ditinggal dan diambil lagi pas kita udah mau check out. Terus untuk welcome drink di sini nggak ada ya.
Nah, beres check-in, kita langsung akan dianterin sama masnya menuju ke villa yang akan kita inepin. Kita tinggal ikutin aja dari belakang. Dan untuk parkirnya itu deket banget dengan villa yang akan kita inepin malam ini. Jujur pas Salah tahu dapet villanya tuh yang depan kolam renang, Salah tuh langsung seneng banget soalnya pemandangannya tuh bagus kan. Jadi ini dia untuk villa rumah kayu yang malam ini akan Salah inepin. Namanya tuh Villa Rumah Kayu 548. Kalau misalnya teman-teman mau samaan, diingetin ya RK 548. Untuk pintunya juga udah door lock ya, jadi tinggal pakai kartu aja, nggak usah pakai kunci. Jadi untuk desainnya tuh bentuknya segitiga dan didominasi sama kayu dan juga bambu. Nah, untuk bagian luarnya kurang lebih seperti ini, ada balkon kecilnya dan di dalamnya ada apa aja. Jadi di dalam itu ada kasur double bed, ada 2 bantal, 2 handuk, terus juga ada selimut. Kasurnya tuh apa ya? Kayak kurang padat aja gitu tuh, kayak terlalu berasa pernya. Nah, terus ada jemuran handuk. Selain itu di sisi kanan juga ada TV, tisu, dental kit, ada slipper, ada menu restonya juga. Untuk TV-nya belum smart TV ya. Terus untuk listriknya kita tuh tinggal masukin kartu yang ada di bagian atas tempat TV ini. Tadinya Salah cari-cari kan kayak nggak ketemu di mana, nggak taunya ada di tiang dekat rak ini. Selain itu di sini juga ada jendela dan ada tirainya, jadi bisa dibuka tutup ya. Kalau mau lebih private kita bisa tutup aja tirainya. Untuk lampunya sendiri juga cukup terang ya teman-teman. Nah, ini untuk TV-nya, untuk sinyalnya menurut Salah bagus banget di sini ya. Sinyal TV-nya lancar semua. Cuman tontonannya semuanya siaran nasional. Lanjut lagi di sisi satunya, kita udah disediain teko listrik pemanas air, ada 2 air mineral, ada 2 cangkir, ada teh, gula, kopi. Sekarang kita mau geser ke area belakang dari villa kayunya. Di belakang ini ada meja kayak meja kursi taman gitu, ada payungnya juga. Dan pastinya ada private poolnya. Tapi ini love hate banget sih untuk private poolnya. Private poolnya tuh cukup besar ya menurut Salah. Cuman kita pas sampai sini kita bersihin dulu karena kayak berpasir-pasir gitu. Jadi kita basuh-basuh, bilas-bilas. Dan untuk airnya ternyata sumber airnya tuh cuman ada 1 dan airnya tuh kecil banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir dateng mau langsung kayak berenang, itu tuh kalian butuh waktu buat menuhin sampai kira-kira cukup buat berendam itu di 4-5 jam. Dan airnya tuh nggak hangat sih, jadi kan kalau semakin lama terpapar udara kan makin dingin ya airnya. Jadi better sih kalau mau berenang langsung berenang aja di pool yang ada di depan villa sih. Ini kurang lebih buat private poolnya kalau udah terisi penuh ya. Oke, sekarang kita mau lihat untuk area kamar mandinya. Kamar mandinya ini terpisah ya dari villanya, jadi ada di area belakang taman. Nah, jadi yang bisa teman-teman lihat di luar tuh kan ada cermin kecil ya untuk kita ngaca. Jadi cerminnya tuh cuma ada 1 itu aja ya di satu villa ini. Terus kalau kalian perhatiin pintunya tuh nggak presisi nggak sih? Jadi kayak ada sela-sela yang walau ditutup tuh tetap kelihatan dalamnya gitu loh. Jadi kayak orang dari luar bisa ngintip dan sebaliknya. Terus ada toilet duduk, ada shower, ada ember sama gayung. Untuk water heaternya sih aman ya, berjalan dengan lancar, nggak ada masalah. Terus ada sabun dan ada gantungan. Untuk airnya juga kenceng, jadi masih aman banget untuk kondisi air yang ada di sini. Cuman di poolnya aja sih kekecilan airnya. Ini buat POV kalau kita lagi nonton sambil baringan di kasur. TV-nya sih cukup kecil ya kalau kita sambil baringan nontonnya. Nah, untuk kamarnya ini nggak ada kipas angin ataupun AC. Kalau siang tuh agak panas ya, tapi kalau udah malam itu dingin banget. Dan di sini sayangnya belum ada wifi-nya. Jadi kalau mau pakai wifi itu cuma bisa di front office-nya aja. Oke, sekarang kita mau lihat ke area depan dari villanya. Ada swimming pool yang tadi kita udah lihat di awal ya.
Nah, untuk swimming poolnya ini bukan kolam air hangat ya, jadi cuman suam-suam kuku, sama aja kayak yang ada di private pool kita. Bedanya yang ini tuh udah tinggal kita berenang aja gitu. Terus juga di sini ada banyak meja dan kursi, jadi bisa duduk-duduk dan bersantai kalau bosen di dalam villa. Jujur saya cukup suka sih untuk area poolnya, ini tuh bagus banget, apalagi kalau pas malam hari. Untuk fasilitas umumnya selain kolam renang, di sini tuh juga ada musola dan juga playground yang pastinya anak-anak bakalan seneng banget ya. Dan yang paling ditunggu-tunggu, Salah akan spill untuk harga menginap di tipe villa kayu yang ada private poolnya ini. Jadi Salah spill dulu untuk harga rate normalnya. Kalau weekday itu di 975.000 dan weekend itu di 1.200.000. Kapasitasnya untuk 2 pax dan udah include breakfast. Tapi pas Agustus kemarin, pas Salah reserve via WA, itu lagi ada promo Independence Day. Jadi selama bulan Agustus semua kamar itu diskon 45%. Jadi promonya tuh khusus untuk weekday aja, dari hari Minggu sampai Kamis, harganya di 675.000. Untuk check-in dan check-outnya normal ya, check-in jam 2 dan check-outnya di jam 12 siang. Dan Salah lihat untuk harganya setiap bulan tuh promonya berbeda-beda, jadi teman-teman bisa langsung cek aja untuk harga terkininya di sosial medianya mereka. Karena seharian kita nggak kemana-mana dan cuman di DGYP-nya aja, jadi malam ini kita mau keliling-keliling sebentar di area DGYP dan lihat kira-kira ada apa aja di sini. Jadi selain villa kayu, di sini tuh ada macam-macam jenis villa ya. Ada villa junior suite, terus juga ada yang villa kerucut, itu villa terbarunya. Nanti juga saya akan tunjukin secara sekilas aja sih ke teman-teman, buat teman-teman biar ada gambaran. Nah, untuk penerangannya di sini menurut saya cukup ya dan nggak terlalu gelap. Tapi kalau untuk area terangnya sih yang tempat saya nginep itu yang paling terang sih sejauh ini. Dan kita mau jalan lagi lanjut menuju ke front office-nya. Kan di sini ada menu restonya ya. Jadi kita mau coba kira-kira bisa makan di restonya langsung apa enggak. Ternyata pas kita tanya itu tuh cuman mereka masakin dan diantar ke villa kita. Jadi nggak bisa makan di tempat gitu. Karena di restonya nggak ada tempat duduknya. Nah, buat teman-teman yang misalnya malam pengen jajan gitu atau kehabisan sesuatu dan pengen beli di warung, tenang aja, di depan dari DGYP ini persis ada warung yang buka 24 jam. Jadi teman-teman bisa langsung tinggal nyebrang aja. Ini buat kondisi jalan di dalam DGYP-nya, teman-teman bisa lihat juga ya, aspalnya tuh banyak yang rusak, mungkin bisa ditambal dan dibagusin lagi. Salah juga udah sempat cek untuk suhu yang ada di sini, kurang lebih jam 9 kurang itu tuh di sekitar 18 sampai 21 derajat. Dan kalau paling dinginnya Salah cek itu sekitar 16 sampai 18 derajat Celcius, dan itu dingin banget, benar-benar nembus dari villa tempat kita tidur itu, dan malamnya tuh benar-benar kedinginan banget. Sekarang Salah mau curcol sedikit ya untuk tidur semalaman di sini yang Salah rasain apa aja. Jadi kalau udah malam di sini tuh ada wirok. Teman-teman tahu nggak sih wirok tuh yang kayak tikus tapi yang versi lebih besar. Dia itu kayak ngumpet di bawah dari villanya gitu loh, di area belakang tamannya. Jadi kalau udah malam mereka tuh kayak keluar nyari-nyari makanan. Dan di sini juga ada pengalaman yang kurang mengenakan sih. Jadi ada yang karaoke gitu, nggak tahu ya dari mana, tapi kedengeran banget suaranya sampai subuh, bahkan sampai sholat subuh tuh mereka masih karaoke, dan itu ngeganggu banget sih. Kita tuh sampai kebangun terus gara-gara itu. Dan antar villa tuh suaranya nggak kedap sama sekali ya. Jadi kayak kalau villa sebelah ngobrol tuh kita bisa dengar dan sebaliknya gitu. Pas paginya sekitar jam 7 breakfast kita dianterin sampai ke villa. Jadi breakfastnya tuh dapat apa aja. Jadi ada 2 es teh manis, ada air mineral, terus juga ada 2 piring nasi goreng lengkap dengan ada ayam gorengnya, ada telur mata sapi. Telur mata sapinya tuh ditaruh di paling bawah, nggak tahu kenapa nggak di atas gitu ya biar kelihatan. Terus ada sosis, ada buah potong juga, sama ada kerupuk. Seenggaknya breakfastnya tuh nggak dibuat ala kadarnya ya, masih oke banget buat dinikmatin, dan porsinya juga cukup besar banget.
Nah, di sini juga kalau pagi ada banyak kuda, jadi kita bisa berkuda ya, dan bisa keliling-keliling. Nah, sekarang saya mau ajakin teman-teman untuk lihat villa tipe baru yang saya bilang tadi, yang villa kerucut. Jadi untuk bangunannya ada di sebelah kiri, dan villa kerucut ini untuk weekday-nya harganya tuh di 1.170.000 dan weekend-nya di 1.440.000. Bentuk bangunannya juga modern banget dan masih bagus dan cantik banget. Kapasitasnya juga lebih besar ya. Dan untuk harganya biasanya sih pasti ada promonya. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja ke adminnya sendiri. Terus untuk posisinya juga berseberangan dengan Junior Suite. Di sini juga ada kolam renang. Jadi kalau teman-teman nginap di Villa Kerucut ini nggak perlu jalan jauh-jauh ke depan Villa Kayu untuk berenang karena di sini juga udah ada kolam renangnya sendiri. Langsung aja kita masuk ke kesimpulannya. Jadi untuk Villa Kayu yang saya tempatin jujur ya agak kurang terawat dan kayaknya sudah perlu banyak maintenance. Untuk pelayanan selama menginap sih bagus ya, cuman layanan reservasinya itu menurut saya kurang fast response karena cuma dilayanin di jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore aja. Di luar itu kalau kita telepon atau kita ngechat gitu mau tanya-tanya itu bakal dibales di jam kerja besoknya. Buat tempatnya sebenarnya cukup bagus tapi emang gak ada pemandangan alam yang bisa kita nikmatin banget ya. Dan untuk akses jalan menurut saya ini harus banget diperbaiki sih karena untuk kenyamanan pengunjung tuh dari akses jalan tuh mempengaruhi banget juga gak sih? Terus kalau kalian mau nginep di sini jangan berharap kalian bakal berenang di kolam air hangat ya, karena banyak banget saya nonton banyak yang bilang kalau kolam renangnya tuh kolam air hangat, ternyata pas saya sampai sendiri dan bahkan adminnya sendiri yang bilang di sini tuh nggak ada kolam air hangat. Jadi jangan sampai tertipu. So far kalau misalnya kalian dapat potongan setengah harga dari harga normal itu masih worth it banget sih untuk kalian coba nginep. Tapi kalau harga normalnya sih saya kurang rekomen ya. Oke deh, jadi sekian dulu untuk review dari Villa Kayu yang ada di DGP. Thank you guys for watching. Jangan lupa bantu support channel Sela Reviews dengan cara like, comment, share, subscribe channel ini. Jangan lupa juga diaktifin tombol notifikasinya. Oke, thank you guys for watching. See you on the next video. Bye bye.